banting dengan dekati hari kemari sini bertemu tangga di leher banting dengan dekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anjing. Saya Isti. Aku Rina. Saya Malaysia. Aku Samhidi. Roar. All on me, I can't give that much, so don't fall too hard, 'cause I'm hard to love. Hard to love. Yeah. Karakteristik kopi yang paling menonjol yaitu kopi memiliki sifat volatil yang tinggi, yang mana kopi sendiri itu gak boleh terlalu sering terkena paparan sinar matahari langsung dan udara luar. Hal ini bisa menyebabkan kualitas kopinya menurun. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan naiknya kadar air dalam kopi yang mengakibatkan adanya pertumbuhan jamur serta bakteri dalam kopi, sehingga kopi itu perlu disimpan atau dikemas dengan baik. Mulai dari suhu penyimpanannya, tata letak penyimpanan, serta pemilihan bahan kemasan yang akan digunakan untuk mengemas produk. Nah, di sini kita akan melakukan analisis terhadap 3 jenis kemasan yang digunakan oleh produk kopi. Yang pertama yaitu ada kemasan kaleng. Kemasan dengan jenis kaleng ini merupakan kemasan hermetis, yang mana kemasan jenis kaleng ini mampu mencegah suatu produk pangan di dalamnya itu bebas dari kontaminasi. Alasan digunakannya kemasan dengan jenis kaleng ini yaitu karena kemasan dengan jenis kaleng ini lebih tahan pada kerusakan fisik tanpa mempengaruhi isi di dalamnya. Selain itu juga, kemasan dengan jenis kaleng ini memiliki tingkat permeabilitas akan udara dan air yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan kaleng dilapisi logam yang rapat yang bersifat solid, sehingga dapat menghambat masuknya serangga, mikroba, dan bahan-bahan asing lainnya. Dan minuman kopi ini tetap terjaga cita rasa dan perubahan kadar airnya dapat terjaga dengan baik. Kemudian, kemasan dengan jenis kaleng ini juga ringan dan nyaman digunakan, memiliki daya tahan tinggi dan mudah dibentuk. Tapi ketika kemasan kaleng sudah dibuka, maka tutup kaleng itu tidak dapat ditutup secara rapat kembali. Nah, hal ini yang menyebabkan kemasan akan menjadi lembab dan produk yang ada di dalamnya menjadi cepat rusak. Setelah itu juga dilihat dari bahan bakunya, jenis kemasan kaleng ini rentan terhadap efek korosi seperti karat, tidak memiliki transpirasi, dan lebih sulit dibuka. Nah, kalau jenis kemasan ini pasti kalian udah gak asing kan? Betul, ini adalah kemasan Tetra Pak. Kemasan Tetra Pak ini sudah bersertifikat FSC loh, jadi kemasan ini bisa disebut sebagai kemasan eco-friendly. Jadi kalau kita membeli produk dengan kemasan ini, artinya kita juga ikut melestarikan hutan dunia. Alasan digunakannya kemasan Tetra Pak ini yaitu karena kemasan Tetra Pak ini memiliki struktur yang lebih kuat, lebih aseptis, tidak tembus cahaya, dan tidak gampang terpengaruh oleh suhu ruang dan tahan terhadap tekanan vakum pada suhu 50 derajat Celcius. Sehingga kandungan yang ada di dalam kopi tetap terjaga dan tidak mengalami oksidasi, sehingga tidak menyebabkan adanya penurunan kualitas dari produk kopi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada kemasan botol plastik. Kemasan dengan jenis plastik ini biasanya digunakan karena dapat melindungi produk dari kontaminan yang berasal dari lingkungan luar, serta menjaga kualitas produknya dari produsen sampai di tangan konsumen. Kemasan dengan jenis plastik ini memiliki sifat tahan minyak, tahan air, tidak mudah ditumbuhi kapang, dan sering disebut sebagai kertas sintetik. Penggunaan kemasan dengan bahan baku plastik ini karena bentuknya yang fleksibel sehingga mudah mengikuti bentuk pakan yang akan dikemas, berbobot ringan, tidak mudah pecah, bersifat transparan, mudah diberi label, dan harga yang relatif murah. Namun di lain sisi, kemasan dengan jenis plastik ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mudah diurai dan cenderung menyerap bau dan rasa. Kemasan botol plastik ini sendiri memiliki sifat kemasan yang transparan, sedangkan kopi sendiri memiliki tingkat volatil yang tinggi. Sehingga dalam hal ini hampir seluruh industri kopi mendesain label kemasan yang dapat menutupi hampir keseluruhan dari kemasannya.
sehingga tidak ada celah untuk produk kopi berpaparan langsung dengan sinar matahari. Dapat dikatakan desain pemasangan label yang menutupi hampir seluruh kemasan ini sangat baik untuk tetap menjaga kualitas serta mutu dari produk kopi tersebut, sehingga kopi tidak mengalami penurunan baik dari rasa, warna, aroma, serta masa jenis kopi itu sendiri. Nah, sehingga kita sebagai konsumen juga harus pintar-pintar ya dalam memilih produk dengan berbagai kemasan, dan selalu memilih produk dengan kemasan sesuai dengan kebutuhan kita agar kita dapat mempertahankan kualitas serta mutu dari produk tersebut ketika kita akan mengkonsumsinya. Eh?